Halo everyone, balik lagi sama kita kelompok 6 di tugas ekosistem inovasi digital. Kali ini ada yang bisa tebak gak kita mau bahas apa? Pada penasaran kan sama materinya? Tapi materi kami masih berhubungan kok sama materi kemarin mengenai teknologi. Tapi bedanya kita akan aplikasikan teknologi ini untuk pendidikan. Nah, bisa tebak gak teknologi itu apa aja? Tunggu dulu ya, kita perkenalan dulu sama anggota kelompoknya. Nah, langsung aja ke perkenalan anggota kelompoknya. Di sini ada Ardia Yunisa Wahyuni dari Fakultas Ilmu Keperawatan, ada Syakila Aulia Nurlatifah dari Fakultas Keperawatan, ada Salma Sawilidia Lesmana Putri dari Fakultas Keperawatan, ada Amar Muflih Rabani dari Teknik Informatika, ada Arya Fazrinda Rayana dari Sistem Informasi, dan yang terakhir ada Regi Dambara dari Ilmu Komunikasi. Nah, kita masuk ke materi nih dengan judul kalau kita dikasih uang 1 miliar buat pendidikan, kira-kira kita pakai buat apa aja ya? Jadi, uang tersebut akan kita gunakan untuk membeli teknologi-teknologi sebagai berikut. Ada virtual reality, ada gadget, ada 3D printing, dan juga robotik. Nah, masuk ke materi, dari teknologi-teknologi yang telah disebutkan tadi, kira-kira kalian sudah tahu belum tentang hal-hal tersebut? Jika belum, tenang aja, kita di sini akan bahas satu persatu kok. Jadi, stay tune terus ya. Nah, yang pertama ada Gadget. Gadget adalah istilah yang merujuk kepada perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Kata gadget sendiri berasal dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai gawai dalam bahasa Indonesia. Selain itu, gadget juga kerap dihubungkan dengan ponsel pintar atau smartphone. Perkembangan gadget sebagai alat elektronik kemudian menjadi suatu kebutuhan. Contohnya, pada ponsel dengan sekedar menjadi alat komunikasi, kini berkembang untuk kebutuhan dan gaya hidup. Yang kedua, ada 3D printing. 3D printer adalah kemajuan teknologi di dunia modern seperti sekarang, yang harga per piecesnya cukup mahal. Tidak hanya menyentuh di angka jutaan saja, bahkan ada satu unit printernya dihargai hingga ratusan juta rupiah. Untuk itu, sebelum Anda memutuskan akan membeli salah satu atau beberapa di antaranya, maka pastikan Anda memang sangat membutuhkannya. Banyak perusahaan sekelas internasional seperti perusahaan tas, perusahaan sepatu yang menciptakan produk bestseller dengan mengandalkan printer 3D ini. Yang ketiga, ada robotik. Robotik berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan manusia. Dengan kata lain, robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. Nah, setelah mendengar materi tadi, itu semua butuh biaya kan? Untuk itu, kita analisis yuk biayanya. Kira-kira biaya apa aja sih yang harus dikeluarin dari 1 miliar itu? Jadi, biaya itu kita bagi 3. Yang pertama ada biaya barang penunjang, yang kedua ada biaya operasional, dan yang ketiga ada biaya pegangan. Kira-kira berapa nih target sekolah dan siswa yang akan kita bantu? Pertama, kita akan membantu 2 sekolah, yang mana satu sekolah ini memiliki 50 siswa. Jadi, total 2 sekolah itu mencakup 100 siswa ya. Jika kalian bertanya, kenapa hanya 2 sekolah? Karena ditinjau dari data survei sebelumnya, rata-rata sekolah di pedesaan itu umumnya tidak banyak loh. Untuk itu, kami membantu lebih dari 1 sekolah agar terdapat pemerataan di sana. Biaya barang penunjang pertama virtual reality sebesar 100 juta dibagi untuk 2 sekolah masing-masing 50 siswa. Biaya gadget 300 juta untuk 2 sekolah, 3D printing 100 juta untuk 2 sekolah, robotik 200 juta untuk 2 sekolah, dan biaya koneksi internet sebesar 70 juta. Kemudian ada biaya operasional sebesar 90 juta untuk 30 hari dan ada 20 pengajar. Biaya transport sebesar 50 juta untuk 30 hari, konsumsi 30 juta untuk 30 hari, dan terakhir biaya pegangan acara berjumlah 60 juta. Jadi, kesimpulannya adalah
Dengan dana 1 miliar ini bisa dikelola dengan baik sebagai bantuan dalam bidang pendidikan untuk membantu dunia persekolahan anak-anak Indonesia yang masih membutuhkan seperti di area pedalaman yang berbeda dengan sekolah-sekolah di kota. Untuk itu, kami merealisasikan hal tersebut dengan memberikan bantuan berupa teknologi-teknologi masa kini seperti VR, gadget, 3D printing, dan robotik. Baik, kita semua sudah berada di akhir pembahasan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menyimak video pembahasan ini. Semoga materi yang kami berikan dapat berguna dan memotivasi kalian untuk mengenal lebih dekat mengenai teknologi lainnya. Kami tutup video pembahasan ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.